Hai sob, selamat datang di Dojamuran Channel. Masih tentang film kolosal sob, Angling Dharma. Dalam episode sebelumnya, ketika Suliwa dan Galuh Parwati hendak meninggalkan Pulau Momongan atau Pulau Buangan, hukuman pengadilan Adiyaksa, Kalyana Tantri yang ternyata juga mencintai Suliwa yang tak lain kekasih dari Galuh Parwati, bersandiwara dengan kakeknya agar supaya Suliwa tak jadi meninggalkan Pulau Momongan. Sampai Galuh pun sudah mendengar ucapan dari mulut Kalyana Tantri sendiri bahwa dirinya juga sangat mencintai Suliwa. Nah, bagaimana perasaan Galuh Parwati? Dan apakah Suliwa dapat dibujuk Kalyana Tantri untuk tetap tinggal di Pulau Momongan? Kejedot celorot, ini ceritanya. Jangan berani-berani menggoda kekasihku, Tantri. Saya juga mencintai Kakang Liwan ini. Kamu bisa kubunuh. Rasa cinta Kalyana Tantri memang sudah sangat mendalam pada Suliwa, sampai dia memohon merengek untuk diajak ikut serta dalam perjalanannya meninggalkan Pulau Momongan. Dan Kalyana Tantri pun sanggup menjadi budak Galuh Parwati asal diizinkan ikut dengan mereka berdua. Marahlah Galuh Parwati dan mengatakan dirinya tak mau Suliwa membagi cintanya dengannya. Dewi Supraba, dan banyak lagi istrinya yang lain. Aku Galuh Parwati, bukan Sembadra. Namun pagi harinya tetap saja Suliwa dan Galuh Parwati tekad bulat meninggalkan Pulau Momongan tanpa mengajak Kalyana Tantri. Saat Suliwa dan Galuh Parwati berpamitan pada Kalapati, pimpinan Pulau Momongan yang sudah menjadi taklukan atau bawaan Suliwa maupun Galuh Parwati, Kalyana Tantri menangis terseduh dan tak mau mendekat saat mereka berpamitan dengan kakeknya. Singkat cerita, setelah Suliwa yang dicintainya pergi meninggalkannya, kakeknya sampai memberi petuah agar mau menjalani takdir dengan sabar dan menjalaninya sesuai peran yang Dewata Agung sudah mengaturnya. Di dunia ini, semua sudah disuratkan oleh Sang Pencipta di langit sana. Dari lahir, rezeki, jodoh, dan sebagainya. Kita tinggal melakonkan sandiwara kehidupan ini. Sementara itu, di kediaman Adiyaksa yang tak lain hakim yang mengadili Dewi Sintawati, tiba-tiba Adiyaksa dikejutkan dengan kedatangan seseorang bercadar hitam yang menanyakan kepadanya apakah benar pengadilan itu diselenggarakan dan putusannya sudah adil. Jawab dengan jujur. Apakah pengadilan yang kamu lakukan kepada Dewi Sintawati itu diselenggarakan dengan adil dan jujur? Adiyaksa pun marah mendengar pertanyaan dari orang bercadar itu. Namun betapa terkejutnya Adiyaksa ketika laki-laki bercadar itu membuka cadarnya. Adiyaksa pun gugup dan langsung mengatakan bahwa saksi-saksi dan putusannya hanya berdasar pesanan dari Darbasura yang mengatakan Empu Masyura sendirilah yang menginginkan Dewi Sintawati istri tuannya itu agar disingkirkan dari kehidupannya. Jadi tidak ada perselingkuhan itu sama sekali. Empu, saya dan Darbasura hanya melakukan permintaan Empu untuk memunculkan saksi dan pelaku palsu. Biadab kau Adiyaksa. Mendengar ucapan Adiyaksa itu, Masyura pun marah dan mengamuk, menghajar Adiyaksa dan para pengawalnya. Dewi Sekarwangi bercengkrama dan bermesraan dengan Angling Dharma. Namun tanpa diketahui keduanya bahwa Ibunda Dewi Sekarwangi melihatnya. Segeralah kejadian itu disampaikan pada suaminya yang tak lain Mahesa Tunggal, raja dari negeri Bojonegoro. Marahlah Mahesa Tunggal dan menitahkan prajurit untuk mengepung dan menangkap orang yang berani menyelinap ke kamar putrinya. Ada manusia lancang yang berani masuk kamar putriku. Cepat kepung ruangan. Daulat Gusti Prabu. Ayo. Namun ketika Mahesa Tunggal bersama permaisurinya yang tak lain Romo dan ibu dari Dewi Sekarwangi datang menanyakan kebenaran tentang apa yang disampaikan ibundanya, bahwa ada seorang laki-laki yang berada di kamarnya.
Tetap saja Dewi Sekarwangi mengelak. Tiba-tiba salah seorang prajurit membawa seekor burung belibis yang ia temukan di kamar putri Dewi Sekarwangi. Segera Mahesa Tunggal pun memerintahkan prajuritnya untuk mengurung belibis itu sampai terbukti bahwa burung itu bukan pelakunya. Kalau ternyata si putri memang tidak bersalah, pasti ayahanda kembalikan kepadamu. Ibu, jangan sakiti belibis itu. Dia tidak bersalah. Melihat belibis yang tak lain Angling Dharma telah dibawa prajurit romonya, Dewi Sekarwangi pun menangis di kamarnya. Tiba-tiba terdengar suara Angling Dharma yang mengagetkan Sekarwangi. Tersenyum dan merasa lega Sekarwangi melihat Angling Dharma baik-baik saja. Namun, ketika prajurit yang menjaga burung belibis itu mengetahui bahwa yang ada di dalam sangkar hanyalah sepotong kain putih, maka semua prajurit yang mengawasi belibis itu melaporkan kejadian itu kepada Mahesa Tunggal rajanya. Ampun Gusti Prabu, hamba telah menjaga belibis putih itu sampai tidak tidur. Tapi tahu-tahu belibis putih itu berubah menjadi ini. Lakukan woro-woro titah. Siapa saja yang dapat menangkap makhluk yang menggoda anakku akan menjadi menantuku. Sayembara itu pun didengar oleh Patih Batik Madrim yang mengikuti Angling Dharma karena ingin mengetahui urusan penting apa yang dilakukan rajanya. Singkat cerita, Batik Madrim pun menghadap Mahesa Tunggal dan mengajukan dirinya untuk mengikuti sayembara yang diadakan. Boleh, hamba diizinkan masuk ke kamar Putri Paduka. Ya, silakan. Dewi Sekarwangi yang sedang kasmaran dan asyik bercengkrama. Tiba-tiba Angling Dharma merasakan ada orang yang mendatangi mereka berdua. Ada yang mau datang, Dinda Dewi. Aku mau bersembunyi di dalam permata kalung. Namun Batik Madrim dengan mata batinnya dapat melihat seseorang di kalung batu permata yang dipakai Sekarwangi. Batik Madrim pun menyangka bahwa orang itu menyamar sebagai Angling Dharma. Maaf Gusti Dewi, tolong kalung itu diserahkan kepada hamba. Serahkan anakku. Serahkan Dinda Dewi, aku mau pindah. Sampai kemudian pindahlah Angling Dharma ke anting Sekarwangi. Maaf, kalung tidak usah dilepas. Tolong serahkan giwang yang ada di kuping kiri Gusti Dewi. Serahkan Dinda Dewi, aku mau pindah lagi. Keluarlah Angling Dharma dan segera ingin berpindah menuju tiang. Namun Batik Madrim pun langsung menghujamkan keris ke arah Angling Dharma. Aku rajamu, Kakang Batik Madrim. Kau mau membunuhku? Saya sanksi. Apakah Tuan benar-benar gustiku atau siluman yang mau mengganggu Putri Prabu Boja? Apa sebenarnya keinginanmu? Pasti bukan kebetulan kamu berada di Bojanegoro. Apa tujuan Kakang mengikuti aku? Terlibatlah keduanya pertarungan. Batik Madrim pun bernafsu ingin membunuh Angling Dharma, yang menurutnya siluman yang menyamar sebagai Angling Dharma. Selain itu, Batik Madrim pun sangat ingin memiliki Dewi Sekarwangi dengan mengikuti sayembara itu. Batik Madrim pun mengeluarkan secara penuh ilmu kesaktiannya, benar-benar ingin membunuh Angling Dharma lawannya. Namun karena ilmu kesaktian yang masih dibawa Angling Dharma, Batik Madrim pun harus mengakui kekalahannya.
Dinda Prabu. Jangan, Kanda Prabu. Setelah selesai pertarungan itu, Angling Dharma pun mengenalkan dirinya bahwa dirinya Raja Malwapati, dan yang ikut sayembara itu tak lain patinya sendiri, yaitu Batik Madrim. Maafkan hamba, Gusti Prabu. Hamba Angling Dharma dari Malwapati. Dan ini pati hamba, Batik Madrim. Malam harinya, Angling Dharma menanyakan alasan kenapa Batik Madrim bernafsu ingin membunuhnya. Dari sinilah Batik Madrim mengatakan bahwa dirinya merasakan kekecewaan karena Angling Dharma yang juga suami dari adiknya sendiri, yaitu Dewi Setyawati, yang mengorbankan diri dengan Pati Obong. Namun Batik Madrim merasa Angling Dharma telah mengkhianati kesetiaan dan kesucian cintanya karena Angling Dharma telah memiliki kekasih baru, yakni Dewi Sekarwangi. Dan timbullah kemarahan Batik Madrim karena ia mempunyai dugaan bahwa Pati Obong itu sengaja direncanakan Angling Dharma karena dirinya ingin memiliki Dewi Sekarwangi dan ingin menyingkirkan Dewi Setyawati, istrinya sendiri. Apakah Kang pikir aku tega melakukan hal seperti itu? Aku mengenal Sekarwangi pun setelah berkelana untuk menenteramkan hatiku yang selalu resah sepeninggal Dinda Setyawati. Dan mengenai rasa cintanya pada Dewi Setyawati itu tak akan tergantikan dengan adanya Dewi Sekarwangi. Cintanya Angling Dharma pada Dewi Setyawati maupun Dewi Sekarwangi sama-sama tulus. Dinda Setyawati adalah belahan jiwa saya. Dan Dinda Sekarwangi adalah belahan sisi lainnya. Kini sampailah Suliwa dan Galuh Parwati kembali lagi mengunjungi boponya Empu Masyura di Sugaluh. Namun betapa terkejutnya mereka berdua bahwa keadaan Padepokan Sugaluh sudah terbengkalai dan terlihat sudah ditinggalkan begitu lama. Kemudian betapa terkejutnya ketika Galuh Parwati membuka kotak wadah kitab ilmu Dasendriya. Kakak. Suliwa dan Galuh Parwati, maafkan aku. Rupanya Dewata telah menghukum aku. Nila Saroya dan Darpasyura telah mengkhianatiku. Mereka berkomplot dengan orang-orang Sedayu menghancurkan Padepokan Sugaluh. Pergilah kalian, cari wanita jahat itu, rebut kembali semua pusaka Padepokan. Dan yang perlu kalian ketahui, bayi yang dikandung Saroya bukan anakku, tapi benih pendekar Sudamani yang telah memperkosanya. Aku bersumpah akan membunuh perempuan itu dan juga pamanku. Di luar Padepokan, Suliwa menceritakan kejadian sewaktu dirinya menemukan Nila Saroya yang terluka dan pingsan sehabis bertarung melawan Sudamanik. Nila Saroya dari perguruan Halimun Petak telah kehilangan 12 saudara seperguruannya yang telah dibantai tanpa sisa oleh Sudamanik dan juga memperkosa Nila Saroya. Singkat cerita, akhirnya Angling Dharma menolong dan membawa Nila Saroya yang sekarat untuk diobati di Padepokan Sugaluh. Dari cerita inilah akhirnya Galuh Parwati menuntut Angling Dharma agar ikut bertanggung jawab atas prahara di Padepokan Sugaluh. Gusti Prabu harus bertanggung jawab atas semua ini. Saya akan ke Malwapati. Bagaimana kalau kita bagi tugas? Nini ke Malwapati, sementara saya mencari guru. Saya yakin guru masih hidup, tapi sangat merasa berdosa kepada Nyai Dewi Sintawati. Sementara itu di Pulau Momongan, para penjaga pantai melihat kapal perompak yang menuju ke Pulau Momongan. Segera mereka melaporkannya kepada Ki Dembang Kalapati, yang tak lain kakek dari Kalyana Tantri.
Benderanya seperti kapal bajak laut. Apa? Bajak laut? Ya, naga laut. Cepat, beritahu Ki Demang dan Kaliana Tantri. Apakah Kalapati dapat menghadapi bahaya dari kekejian para perompak? Dan bagaimana rencana dari Suliwa dan Galuh Parwati untuk berpisah sementara? Apakah dapat bertemu kembali? Ikuti terus episode selanjutnya.